Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang ke-14, yaitu yang pertama konversi nilai norma relatif, absolut, dan kombinasi. Yang kedua, beberapa skala penilaian. Yang ketiga, validitas tes, reliabilitas tes, tes buatan guru, dan tes standar. Nah, pada yang pertama adalah konversi nilai norma relatif. Konversi nilai dalam bentuk norma relatif merupakan bagian dari penilaian acuan norma PAN. Penilaian acuan norma PAN ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Norma dalam hal ini mengacu pada kapasitas atau prestasi kelompok, dan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah konversi nilai dalam bentuk absolut. Penentuan nilai hasil tes belajar dengan menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP mengandung arti bahwa nilai yang akan diberikan kepada tes itu harus didasarkan pada standar mutlak atau standar absolut. Artinya, pemberian nilai kepada tes itu dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu tes dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh tes kalau saja seluruh soal tes dapat dijawab dengan betul. Kemudian yang ketiga adalah konversi nilai dalam bentuk kombinasi. Dalam menentukan nilai dengan menggunakan konversi nilai kombinasi berarti itu menggunakan antara PAP dan PAN. Dalam mengkonversi nilai dengan menggunakan metode kombinasi antara PAP dan PAN, hal pertama yang kita lakukan adalah membandingkan terlebih dahulu antara jumlah siswa yang mencapai nilai A, B, C, D, dan E pada penentuan nilai yang menggunakan standar mutlak PAP dengan penentuan nilai yang menggunakan standar PAN. Dengan mengkombinasikan PAP dan PAN, maka kita akan bisa melihat lebih jelas kelemahan dan kelebihan dari dua pendekatan tersebut sehingga hasil penilaian akan lebih sempurna. Kemudian adalah beberapa skala penelitian. Beberapa skala penelitian, yang pertama adalah skala bebas, di mana skala bebas yaitu skala yang tidak tetap, ada kalanya skor tertinggi 20, lain kali lagi 50. Ini semua tergantung dari banyak dan bentuk soal. Jadi angka tertinggi dari skala yang digunakan tidak selalu sama. Kemudian yang kedua adalah skala 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah skala 1 sampai 100, dan yang keempat adalah skala huruf. Selain menggunakan angka, pemberian nilai dapat juga dilakukan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Huruf tidak menunjukkan kuantitas tetapi dapat digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kualitas. Baik, yang selanjutnya adalah validitas. Uji validitas dibutuhkan setelah ada indikasi hubungan langsung antara tujuan pembelajaran dan butir soal evaluasi. Tes dianggap valid ketika dapat mengukur dengan spesifik apa yang telah dipelajari sebagaimana ditentukan oleh tujuan pembelajaran untuk setiap unit atau topik. Meskipun validitas biasanya berhubungan dengan tes pengetahuan, tetapi juga memiliki peran yang sama pentingnya untuk semua jenis pengukuran evaluasi. Ide kuncinya adalah bahwa tes menilai apa seharusnya untuk diukur. Dengan demikian, survei sikap perlu digunakan untuk mengukur respon mata pelajaran, bukan mengutamakan popularitas guru atau beberapa variabel intensitas
lainnya. Macam-macam validitas yaitu validitas isi, yang kedua adalah validitas konstruksi, yang ketiga adalah validitas ada sekarang, yang keempat adalah validitas prediksi. Kemudian reliabilitas tes. Reliabilitas tes mengacu pada tes kemampuan untuk mendapatkan hasil yang konsisten kapanpun digunakan. Jika siswa-siswa yang sama tanpa perubahan dalam persiapan mereka mengambil tes yang sama atau bentuk tes yang sama, pasti ada sedikit variasi dalam nilai. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, lebih banyak pertanyaan yang digunakan menghubungkan setiap tujuan pembelajaran. Tes akan lebih reliabel jika hanya satu pertanyaan yang bertanya tentang tujuan yang utama. Kemudian yang kedua, tes harus diurus dalam cara yang standar. Yang ketiga, setiap orang harus diuji dalam kondisi yang sama sehingga gangguan tidak memberikan pengaruh perbedaan nilai. Kemudian yang ketiga, ujian harus memiliki waktu yang sama untuk semua siswa. Kemudian mungkin faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi uji reliabilitas adalah metode penskoran, terutama ketika menandai tes esai atau menilai kinerja pada skala peringkat. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes juga menentukan hasil tes atau petunjuk yang diberikan sebelum tes dimulai, pengawas yang tertib, suasana lingkungan dan tempat tes. Kemudian ada beberapa metode pada reliabilitas tes, yaitu metode tes retest atau metode tes ulang, kemudian metode parallel forms yaitu metode bentuk paralel, kemudian metode split half atau metode belah dua, kemudian kemudian ketika dihitung dengan rumus populer menggunakan formula seperti KR20 dan koefisien alfa, internal konsistensi reliabilitas sebanding dengan melakukan semua korelasi split half yang unik. Nah, itu tadi untuk validitas tes dan reliabilitas tes. Kemudian tes buatan guru. Nah, di sini ada perbedaan antara tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, tes buatan guru yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Kemudian yang kedua, mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Kemudian yang ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Kemudian yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. Kemudian yang kelima, mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Kemudian yang keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. Kemudian pada tes standar, yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. Kemudian mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf profesor, pembahas, editor, butir tes. Kemudian yang keempat, menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau biasa disebut dengan tryout. Kemudian dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang kelima, mempunyai reliabilitas tinggi. Kemudian yang keenam, menggunakan untuk seluruh negara. Itulah presentasi dari video ke-14 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.